Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Salsabila, NIM 2023 081021. Hari ini saya akan mempresentasikan dari hasil aplikasi pengajuan kerja profesi yang saya rangkum di dalam laporan berikut. Untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari aplikasi pengajuan kerja profesi, berikut adalah use case dan spesifikasi use case-nya. Di use case diagram ini ada dua aktor, yaitu user dan admin. User itu dapat mengakses menu lowongan dan tentunya menu form, yang di dalam menu form itu si user mengisi form pengajuan KP. Lalu admin itu dapat mengelola CRUD data lowongan, lalu mengelola CRUD assign, mengelola CRUD data mahasiswa, dan mengelola CRUD header dan footer. Selanjutnya ada spesifikasi use case. Nama aplikasinya aplikasi pengajuan KP, lalu aktornya itu ada user dan admin, triggernya tidak ada, preconditions-nya atau kondisi awalnya itu adalah user dan admin dapat mengakses aplikasi ini, lalu untuk post condition-nya atau kondisi akhir itu adalah permohonan kerja profesi yang diajukan oleh user itu berhasil disimpan di sistem, lalu admin berhasil mengelola berbagai elemen aplikasi, yaitu mengelola data lowongan, mengelola CRUD site, mengelola CRUD header dan footer, dan CRUD data mahasiswa. Dan semua perubahan atau tindakan apapun yang dilakukan oleh admin maupun user itu akan tersimpan di sistem dan langsung dapat dilihat perubahannya pada aplikasi ini. Selanjutnya untuk skenario suksesnya, user memilih menu lowongan lalu sistem menampilkan tabel lowongan. Sudah berhenti di situ. Selanjutnya, user memilih menu form. Sistem akan menampilkan menu form, lalu user mengisi form KP, lalu ketika form sudah diisi, user klik submit, lalu sistem memeriksa dan menyimpannya di database, lalu sistem menampilkan data mahasiswa tadi. Data mahasiswa terbaru tadi itu di tabel data mahasiswa yang nantinya ada halaman admin. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan run aplikasinya juga. Lalu admin memilih menu kelola data mahasiswa. Sistem menampilkan data-data mahasiswa yang telah mengajukan form pengajuan kerja profesi pada tabel data pengajuan KP mahasiswa. Lalu admin dapat melakukan CRUD ya. Yang pertama ini dapat mengubah data dengan klik ubah pada kolom kelola, terus nanti sistem menampilkan formnya. Lalu admin mengisi form tersebut, lalu klik ubah, sistem menyimpan data dan juga uh, menyimpan data ke database, lalu sistem mengupdate data terbaru tersebut yang tadi diubah ke tabel data pengajuan KP mahasiswa. Lalu admin juga dapat menghapus ya CRUD delete gitu, menghapus data mahasiswa dengan klik hapus, lalu nanti sistem menyimpan data ke database, kemudian update data terbaru tadi yang sudah dihapus itu pada tabel data mahasiswa. Lalu admin memilih menu kelola header dan footer. Sistem menampilkan form kelola header dan footer, lalu nanti admin mengisi formnya, sistem menyimpan data tersebut ke database, kemudian sistem menampilkan header dan footer terbaru pada tampilan tentunya di halaman admin dan juga di halaman user, dengan header dan footer terbaru tadi yang diisi oleh admin. Selanjutnya, admin memilih menu kelola assign. Sistem menampilkan form kelola assign. Admin dapat mengisi form tersebut, lalu sistem menyimpan ke database dan menampilkan data terbaru tadi di tabel data pengumuman, serta sistem mengupdate tampilan pada bagian assign admin dan juga user. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan tunjukkan saat run aplikasi. Lalu admin dapat melakukan CRUD. Yang pertama itu dapat mengubah data dengan klik ubah, lalu sistem menampilkan formnya, lalu admin mengisi form, lalu klik ubah, sistem menyimpan ke database, dan kemudian sistem menampilkan data terbaru tersebut di tabel dan juga mengupdate pada tampilan bagian assign admin dan juga user. Selanjutnya, admin dapat melakukan CRUD delete dengan klik hapus pada kolom kelola, lalu sistem menyimpan data tersebut ke database, lalu sistem menghapus data yang tadi dihapus sama admin pada tabel dan juga menghapus data pada tampilan bagian assign admin dan juga user. Untuk selanjutnya, admin memilih menu lowongan. Sistem menampilkan form kelola lowongan. Lalu admin mengisi form tambah data lowongan. Lalu sistem menyimpannya ke database, sistem menampilkan data tersebut di tabel daftar lowongan, serta sistem menampilkannya pada menu lowongan di halaman user. Selanjutnya, admin dapat melakukan CRUD. Yang pertama itu ubah data dengan klik ubah, lalu sistem menampilkan formnya, lalu admin mengisi form lalu klik ubah, lalu sistem menyimpannya ke database, kemudian menampilkan data terbaru tadi di tabel daftar lowongan, serta sistem menampilkan data terbaru tadi pada menu lowongan di halaman user. Lalu admin dapat menghapus data mahasiswa dengan klik hapus pada kolom kelola, sistem menyimpan data tersebut ke database, kemudian sistem menghapus data pada tabel daftar lowongan, serta menghapus data pada menu lowongan di halaman user. Untuk alternatif flows-nya nggak ada karena kita memaksa sistemnya untuk berjalan sukses ya, lancar. Lalu selanjutnya ada ORM. ORM itu adalah Object Role Modeling. Nah, yang pertama di sini ada form dengan primary key-nya NIM. Nah, maksudnya di sini apa nih? Ada titik-titik dan juga ada uniqueness-nya masing-masing.
Nah, yang pertama ini form dengan primary key name, artinya form minimal memiliki satu nama MHS dan nama MHS maksimal memiliki satu form. Sudah cukup itu saja karena dia uniqueness-nya hanya ada di sebelah kiri. Selanjutnya, form. Nah, di sini uniqueness-nya itu ada dua, ada di kiri dan kanan, berarti form minimal memiliki satu tahun akademik, dan tahun akademik maksimal memiliki satu form, dan tahun akademik hanya merujuk kepada maksimal satu form. Selanjutnya, untuk form, dengan uniqueness sama ya kan kiri lagi, berarti form minimal memiliki satu prodi, dan satu prodi maksimal memiliki satu form, dan prodi hanya merujuk kepada maksimal satu form. Selanjutnya, mandatory role lagi. Untuk nama perusahaan, uniqueness-nya ada di sebelah kiri aja, berarti form minimal memiliki satu nama perusahaan, dan satu nama perusahaan maksimal memiliki satu form. Selanjutnya, untuk mandatory role wajib ini, form minimal memiliki satu alamat perusahaan, dan satu alamat perusahaan maksimal memiliki satu form, dan satu alamat perusahaan ini hanya merujuk kepada maksimal satu employee. Selanjutnya, untuk form mandatory role atau role wajib, form minimal memiliki satu tanggal pengajuan, dan satu tanggal pengajuan maksimal memiliki satu form. Selanjutnya yang terakhir, ini satu form minimal memiliki satu dosen PA, dan satu dosen PA maksimal memiliki satu form. Dan dosen PA ini hanya merujuk kepada maksimal satu form. Selanjutnya di sini ada header dan footer dengan primary key nama web. Di sini uniqueness-nya kanan kiri dengan entitas ellipse-nya yaitu garis putus, berarti ini objeknya itu tipenya value. Di sini objeknya tipenya value semua karena garisnya putus. Di sini juga terdapat titik-titik, berarti row wajib, header dan footer minimal memiliki satu logo, dan juga maksimal memiliki satu logo, dan logo ini hanya merujuk kepada maksimal satu header dan footer. Lalu header dan footer yang lainnya juga minimal maksimal, dan juga setiap objek ini merujuk kepada maksimal satu header footer. Selanjutnya ada lowongan. Di sini objeknya juga tipenya value karena garisnya putus, dan semua ini juga row wajib. Satu lowongan minimal memiliki satu nama perusahaan, dan lowongan maksimal memiliki satu nama perusahaan. Nah, untuk yang ini linknya kanan kiri, berarti lowongan yang maksimal dan minimal itu memiliki satu alamat perusahaan, dan alamat perusahaan ini hanya merujuk kepada maksimal satu lowongan. Nah, selanjutnya ini ada lowongan tersedia. Lowongan dengan ID lowongan ini minimal memiliki satu lowongan tersedia, dan maksimal memiliki satu lowongan tersedia. Cukup sampai situ aja karena uniqueness-nya cuma ada di kiri. Lalu untuk nav ini adalah untuk nav user ya, memiliki primary key ID nav dengan uniqueness-nya ada di sebelah kiri, berarti nav ini minimal maksimal memiliki satu list nav. Nah, untuk site ini dengan primary key ID pengumuman, memiliki site ini minimal dan maksimal memiliki satu pengumuman. Dan untuk navigasi di bagian admin ini dengan primary key ID nav, uniqueness-nya ada di sebelah kiri, berarti nav admin ini minimal dan maksimal memiliki satu list nav. Nah, selanjutnya dari ORM tadi, kita lanjut membuat kelas diagram. Nah, berikut adalah yang pertama itu ada kelas nav. Kelas nav ini untuk di halaman user. Lalu untuk nav admin ini berarti untuk navigasi di halaman admin. Untuk kelas form, yang nantinya berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa yang mengisi formulir KP. Lalu berikut dengan tipe datanya juga. Dan metodenya itu ada input untuk menambahkan data, lalu update untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Selanjutnya untuk kelas lowongan ini nantinya untuk menyimpan informasi lowongan kerja yang tersedia. Berikut beserta dengan tipe datanya. Untuk metodenya sama seperti di kelas form tadi. Untuk header dan footer ini nantinya untuk mengatur bagian header dan footer pada aplikasi. Berikut beserta tipe datanya. Lalu untuk metodenya itu update. Untuk aside ini nantinya untuk mengelola informasi pengumuman yang ditampilkan pada bagian aside aplikasi. Nah, untuk relasinya itu semuanya sama dari satu ke banyak. Kardinalitasnya ya. Selanjutnya, spesifikasi database. Nama file form. Ini sudah sesuai dengan rancangan sebelumnya, nama filenya yaitu form. Medianya hard disk. Nah, maksudnya apa medianya hard disk? Data file ini itu disimpan di media penyimpanan permanen yaitu hard disk. Nah, untuk isinya sendiri sudah sesuai dengan tadi rancangan sebelumnya. Untuk primary key-nya NIM, lalu untuk panjang recordnya itu 370 bytes. Nah, dapat dari mana 370 bytes ini? Yaitu dari value yang ada di sini, dari nama field ini. Nah, untuk varchar, itu kita tambahkan 1. Misalnya di sini 100, kita tambahkan 1, berarti 101. Lalu di sini NIM varchar juga, berarti 15 tambah 1, 16. Berikut juga seterusnya, nanti kita jumlahkan, dan kita dapatkan 370 bytes. Nah, untuk tipe filenya sendiri, yaitu file master. Maksudnya apa? Jadi, si file form ini berfungsi sebagai file master, yang nantinya digunakan untuk menyimpan data yang bersifat tetap atau jarang diubah. Seperti itu. Selanjutnya, nama file lowongan.
Untuk medianya seperti yang tadi, hard disk, media penyimpanan permanen. Lalu untuk isinya ini sudah sesuai dengan perancangan sebelumnya, untuk primary key-nya ID lowongan. Lalu untuk panjang recordnya itu 607 bytes, kita dapatkan dari values yang ada di sini. Caranya 500 tambah 1 ya, begitu juga yang ini. Lalu kita jumlahkan. Tipe filenya sama dengan sebelumnya, itu file master. Selanjutnya ada file navigasi untuk di user, nama filenya nav, medianya tetap sama, isinya sesuai dengan perancangan sebelumnya, primary key-nya ID nav, panjang recordnya itu 56 bytes, didapatkan dari di sini. Nah, untuk tipe file ini, file referensi. Berarti si file navigasi ini nantinya untuk menyediakan informasi navigasi yang akan dipanggil oleh aplikasi, khususnya untuk file navnya dari user. Nah, untuk nav underscore admin ini, berarti nanti untuk menampilkan navigasi di halaman admin. Untuk medianya hard disk, isinya sama dengan yang rancangan sebelumnya, primary key-nya ID nav, panjang recordnya 56 bytes, dan tipe filenya juga sama, yaitu file referensi, untuk menyediakan informasi navigasi yang akan dipanggil oleh aplikasi untuk admin. Selanjutnya, nama file aside. Nah, site ini untuk menyimpan data pengumuman yang akan ditampilkan pada bagian aside aplikasi, baik di user maupun di admin. Nah, untuk medianya ini hard disk, isinya sama dengan sebelumnya, primary key-nya ID pengumuman, panjang recordnya 100 bytes, untuk ID chat, value 5, lalu tipe file ini transaksi. Berarti nanti file aside ini digunakan untuk menyimpan data pengumuman yang akan ditampilkan pada bagian aside aplikasi atau area samping tampilannya pada aplikasi nanti. Selanjutnya ini untuk header dan footer. Isinya ada logo, nama web, slogan, alamat, lalu juga ada informasi seputar sosial media. Untuk primary key-nya itu name web atau nama webnya. Panjang recordnya 304 bytes. Berikut tabelnya. Nah, selanjutnya ini ada kode program. Saya juga melampirkan link GitHub-nya ya. Nah, untuk ini kan pada soal itu kita harus mencantumkan soft copy laporan file PDF yang berisi tampilan adalah kode programnya. Yang total itu ada 7 file PHP dan 1 file CSS. Ini ada juga di bawah. Begitu kita langsung saja run aplikasinya. Saya sudah melakukan XMPP. Lalu kita akan run untuk halaman adminnya. Kita dapat lihat di sini admin menampilkan data pengajuan mahasiswa yang telah mengajukan KP, dan kita dapat kelola, ubah, dan hapus atau group. Si admin memiliki akses untuk itu, dan lalu di sini ada kelola header dan footer. Nanti kita bisa klik ubah, lalu kelola site. Berikut untuk formnya, yang berikut adalah informasinya dalam tabel dan kelola lowongan. Di sini ada form tambah data lowongan, dan ini berikut adalah tabel daftar lowongan yang sudah ditambahkan pada form ini. Selanjutnya kita akan ke halaman user. Ini adalah halaman user. Nanti ketika user akses, langsung ke user bisa mengakses menu form, di mana nanti mereka bisa mengirim form pengajuan KP-nya, lalu klik submit. Lalu juga user dapat melihat perusahaan mana yang sedang membuka lowongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.